Setelah resminya hubungan Nonalu dan Dr. Ling, keduanya tampak sangat bahagia dan sangat menikmati hubungan baru mereka. Sangat terlihat jelas tiada hari tanpa bermesraan, seperti yang dilakukan mereka saat ini. Keduanya melakukan masak bersama plus dengan canda tawa mereka, yang sedari tadi hahihi memperlihatkan bahwa mereka sangat bahagia. Bahkan di tengah kesenangan mereka terselip momen yang menggelikan, yaitu saat keduanya makan ramen bersama. Tiba-tiba saja keduanya terbesit rencana aneh. Mereka berdua menghayalkan hal yang sama, seperti menghayalkan hal-hal romantis yang hanya mereka berdua saja yang bisa. Itu karena keduanya sudah halal, dan pikiran aneh itu membuat keduanya sampai menggelengkan kepalanya seolah geli sendiri. Kebersamaan mereka terus berlanjut. Mereka pergi ke pertemuan teman-temannya Dr. Ling. Di sana ia dengan bangga memamerkan istrinya kepada mereka, dan perlakuan manis dari Dr. Ling tersebut membuat Nonalu berasa terbang. Sampai akhirnya tiba momen kecemburuan mereka, dan yang pertama dialami Dr. Ling, yang saat itu perawat di sana membicarakan tentang model ganteng yang selalu membuatnya kesal. Merasa kenal dengannya, Nonalu juga ikutan ngerumpi tentang model tersebut, yang saat itu suaminya langsung bermuka asam. Dan sekarang giliran Nonalu yang kesal. Itu diawali mereka yang membicarakan Dr. Ling, yang menurut mereka kalau ia suka bercanda dan bercerita lelucon kepada teman-temannya dan hal-hal seru lainnya. Dan itu membuat Nonalu kesal, yang menurutnya perlakuan tersebut tak pernah didapatkannya dari Dr. Ling, yang berakhir ia ngomel-ngomel sendiri di depan kaca toilet. Tambah kesel lagi ketika mereka ngomongin mantan Dr. Ling, yang membuat Nonalu langsung mabuk-mabukan. Setelah momen-momen kebersamaan dan kekesalan mereka, tiba saatnya momen yang menyedihkan. Itu terjadi ketika adik tirinya Nonalu yang ketahuan media saat menari balet, yang membuat ayahnya marah karena menurutnya itu sangat memalukan bagi seorang pria dan bakal merusak citra perusahaannya katanya. Nonalu yang tahu itu entah dari asistennya atau siapa, yang jelas ia membela adik tirinya dari ayahnya sendiri. Tepat saat ayahnya murka dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk adik tirinya, Nonalu seketika teringat dengan kenangan yang menyakitkan. Dan kata-kata yang diucapkan ayahnya tersebut persis sama yang diucapkan saat ayahnya marah pada kakaknya. Melihat itu Dr. Ling menenangkannya, yang akhirnya Nonalu mulai terbuka kepada suaminya tentang apa yang membuatnya trauma, yaitu berhubungan dengan kakak dan ayahnya ternyata, yang entah ada masalah apa dengan keduanya. Nonalu juga bercerita tentang perusahaannya yang menurutnya ia mendirikan itu hanya untuk kakak yang disayanginya. Ia juga bercerita tentang kakaknya yang lebih pandai dari Nonalu katanya, dengan raut muka sedih. Permasalahan demi permasalahan terus terjadi setelah sebelumnya Nonalu konflik dengan ayahnya, dan sekarang malah Nonalu sendiri yang diambang perang besar dengan keluarganya. Itu diawali dengan Simon yang marah-marah terhadap Dr. Ling, karena ia tahu semuanya tentang kawin kontrak Nonalu dan Dr. Ling. Diperparah dengan keduanya kepergok ibu tirinya Nonalu, yang selama ini terus mencari celah untuk menjatuhkan Nonalu dari perusahaannya. Perlu diketahui kalau ibu tirinya itu tidak pernah akur dengannya. Dr. Ling yang tahu itu dengan tergesa-gesa memberitahukan berita buruk tersebut. Tepat saat di acara launching produk baru dari perusahaan Nonalu, tiba-tiba saja ibu tirinya naik ke panggung dan siap bercerita. Nonalu yang melihat itu terlihat panik dan Dr. Ling menenangkannya. Untungnya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ayahnya Nonalu yang menghentikan itu, dan yang berbicara di sana digantikan olehnya. Setelahnya istrinya kena marah, yang menurut ayah Nonalu kalau apa yang akan diceritakan olehnya itu bisa membuat saham perusahaan anjlok katanya. Yang anehnya ayah Nonalu sudah tahu itu, mungkin sebelumnya istrinya sudah cerita kepada suaminya tentang fakta pernikahan Nonalu. Susah-susah ayahnya menutupi kebenaran tersebut, orangnya sendiri malah membeberkan kenyataan itu di depan publik. Seperti ia menceritakan awal mereka bertemu karena utang sampai akhirnya cinta beneran. Dan atas kejujuran itu mereka mendapat respon yang sangat baik dari para wartawan, yang awalnya mereka terlihat kaget dan setelahnya mereka menjadi pusat perhatian. Mendengar kejujuran pengantin baru melatek tersebut membuat Simon bertanya-tanya, selaku orang yang menyulut api di antara mereka. Yang dijawab oleh Nonalu dengan jawaban yang seharusnya, dengan ikut campur katanya. Terlebih lagi ketika melihat kemesraan Nonalu dan suaminya yang membuat Simon bermuka asam. Bukan itu saja, bahkan ia juga berniat merencanakan rencana jahat dengan membujuk Tong Ping, yang imbalannya Tong Ping bisa bersama Dr. Ling. Untungnya Tong Ping tidak sejahat yang saya pikir. Ia malah sebaliknya menolak dengan alasan kalau ia bukan pelakor katanya. Sambil berekspresi mengejek Simon, dan setelahnya ia bertanya-tanya tentang Simon yang menurutnya aneh. Entah rencananya itu dijalankan tidaknya saya tidak tahu.
Yang jelas setelahnya ia ditemui oleh Dr. Ling untuk memperingatkannya tentang apa yang sudah ia perbuat di acara launching yang saat itu hampir mempermalukan Nonalu. Dr. Ling juga mengingatkan ancaman Simon kepada dirinya dulu, kalau menyakiti Nonalu awas saja katanya. Padahal faktanya sekarang Simon sendiri yang melakukan itu. Dan yang membuatnya kaget adalah ketika Dr. Ling mengetahui perasaannya dan meminta Simon untuk mengontrol itu. Peringatan itulah yang membuat Simon mematung. Mungkin perkataan Dr. Ling benar, dan mungkin juga ia merasa bersalah. Itu dibuktikan setelahnya Simon terlihat frustasi. Kembali ke pasangan pengantin baru, mereka sedang merencanakan untuk berkunjung ke kampung halaman Dr. Ling. Dan momen kocaknya adalah apa yang dilihat di foto yang memperlihatkan kalau kampung halamannya sangat indah, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Salah satunya seperti foto danau yang aslinya hanya sebuah empang. Bukan itu saja, Nonalu yang sebelumnya tidak pernah naik kendaraan bersama hewan ternak, sekarang ia mau tak mau harus merasakan itu. Sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan, dan yang membuat Nonalu aneh ketika semua orang di kota tersebut mengenali suaminya. Bahkan kedatangan mereka sangat disambut baik oleh mereka. Mereka juga tanpa segan memberikan sesuatu kepada Dr. Ling selagi mereka punya, dan itu gratis. Contohnya saja ketika Nonalu meminta seekor kepiting, tiba-tiba saja si abang penjual memberikannya secara gratis. Terus ketika Nonalu haus, tiba-tiba saja ada orang yang memberikan itu. Usut punya usut, ternyata Dr. Ling orang yang terkenal dermawan. Bahkan kata seorang anak yang bercerita tentang Dr. Ling kepada Nonalu bahwa suaminya itu mendirikan sebuah klinik kesehatan bagi warga sekitar katanya. Setelah mendengar fakta-fakta baru tentang Dr. Ling, tiba saatnya mereka istirahat. Setelah sekian lama mereka tinggal bersama, masih saja mereka terlihat gugup. Harus ngapain ketika keduanya harus bermalam bersama? Sampai akhirnya keduanya memberanikan diri. Dan secara perlahan suasana di antara mereka mencair. Bukan mencair lagi, mungkin sekarang mereka sedang kebanjiran. Tapi sayangnya aktivitas mereka harus terhenti ketika ada seseorang yang mengganggu kesenangan mereka. Dan siapa lagi kalau bukan Tongping. Mereka diganggu olehnya sampai-sampai tak bisa istirahat. Yang entah tahu dari mana kalau mereka berada di sana. Bukan itu saja, Tongping juga terus ngintilin Dr. Ling dan Nonalu yang tadinya mereka ingin jalan-jalan berdua, tapi itu tak terwujud. Dan terus-menerus membuat Nonalu kesal. Sampai pada suatu ketika, Tongping diteror oleh seorang pria yang katanya fans beratnya. Saking takutnya ia meminta pertolongan Nonalu. Mungkin merasa kasihan, akhirnya ia bersedia menolong Tongping. Mereka membuat sebuah rencana yang sudah mereka susun. Bahkan saking seriusnya menjalankan rencana itu, sampai-sampai Nonalu mengabaikan suaminya yang ngajaknya makan bersama. Melihat itu membuat Dr. Ling salah paham. Ia mengira kalau Nonalu marah karena kejadian semalam. Untuk rencana Tongping dan Nonalu sendiri diceritakan sukses besar. Mereka bisa menangkap pelaku peneror Tongping. Sejak saat itu yang tadinya Tongping dan Nonalu bak musuh bebuyutan, sekarang mereka terlihat sangat bersahabat. Tapi kalau soal Dr. Ling, mereka masih sering gontok-gontokan. Seperti yang saat ini Tongping kembali mengganggu aktivitas mereka. Sampai suatu ketika di sana Nonalu tanpa sengaja kembali menghilangkan koin hadiah ulang tahun pemberian suaminya. Ia mencari itu sampai pada ke sebuah pantai, yang dimana pantai tersebut mengingatkan dirinya pada sebuah kenangan masa kecil, yang saat itu ia berkenalan dengan seorang anak laki-laki. Anak tersebut tak lain dan tak bukan adalah suaminya. Nonalu ingat betapa akrabnya ia saat itu, yang pada akhirnya ia sadar suaminya lah anak laki-laki itu. Dan ternyata Dr. Ling juga berada di sana. Ia memanggil Nonalu dengan sebutan masa kecilnya. Dan begitu pun sebaliknya, mereka juga mengenang kisah masa kecil mereka sambil tersenyum-senyum. Sejak tahu satu sama lain, kedekatan mereka semakin menjadi-jadi. Tak ada kecanggungan apalagi malu-malu seperti yang sebelum-sebelumnya.